Presidium Masyarakat Anti Pidana. Jadi sebagai ketua presidium mungkin ada yang mau disampaikan, Mas? Ya. Silakan. Ya, jadi kita ini kan tinggal di negeri yang sangat-sangat indah ini ya, Pak Vera ya. Luar biasa Indonesia itu kalau dibandingin sama negara lain ya, kita itu selalu menang banyak ya. Mau alamnya, mau keramah-tamahannya, mau dari keragaman budayanya gitu. Nah, hoax itu adalah salah satu penyakit yang sangat mematikan bagi keberagaman kita. Jadi karena hoax itu ia bisa memudah memancing emosi kita, apalagi kita hidup di era post-truth ini. Dia bisa kemudian mengadu-adu emosi kita dan membuat kita memuji orang lain yang bahkan kita sebenarnya tidak kenal. Nah, karenanya untuk bisa mempertahankan gitu ya negeri yang harmonis ini, negeri ini supaya bisa tetap damai, maka kita harus memastikan supaya masyarakat kita itu tidak ada yang menjadi korban dari itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak bersyukur karena mungkin cuma itulah yang bisa kita jaga hati kita dengan selalu bersyukur apapun kondisi yang kita alami misalnya saat ini ya. Jadi tidak masalah. Sebagai contoh pada pagi hari ini saya benar-benar tidak menyangka kalau kemarin bakal ketemu orang-orang hebat. Orang-orang hebat yang bekerja selama ini kita bahkan tidak tahu selama ini. Kita cuma sebagai penikmat dari media sosial. Padahal sebagaimana kita ketahui, kalau dalam pendidikan kewarganegaraan itu salah satu tujuannya adalah smart and good citizen. Tidak ada smartphone yang memakai merek smart and good, karena handphone itu bisa jadi good, bisa jadi bad. Nah, saya ketemu orang-orang hebat ini yang berjuang, bekerja terkait dengan memperkecil efek dari pengaruh media ini. Bahkan tadi saya baru kenal ada gatra keempat yaitu cyber. Nah, ini yang pertama ada di sebelah saya, panggilannya Mas Zek. ya, salam kenal Pak Vera. Nama lengkapnya sebenarnya Septiaji Eko Nugroho. STMT. STMSC. MSC. Jadi dari mana Mas pendidikannya? Saya satu dari ITB, kemudian S2 saya dari Teknisi Universitas Indonesia. Oh, luar biasa. Jadi yang sudah sempat keluar menikmati keindahan, kekangenan dengan Indonesia ya Mas ya? Indonesia negara yang paling indah. Nah, makanya tetap meskipun sudah pernah keluar, Indonesia tempat yang terbaik untuk beraktivitas. Betul kan apa yang saya bilang? Kalau yang dibilang surga dunia itu mungkin mirip-mirip dengan Indonesia kalau nggak berlebihan ya. Terima kasih. Baik, kita tadi seharian ini ya sudah berbicara tentang ini ya, masyarakat anti fitnah Indonesia. Ini luar biasa nih. Waktu saya diminta mewakili oleh Bu Sulis selaku ketua LP3M, ini apa ya barangnya ini? Karena selama ini saya ini kan, kira-kira mungkin Mas bisa ceritakan sedikit lah Mafindo ini mulai dari berdirinya, siapa-siapa yang berada di belakang-belakang. Silakan Mas. Ya, jadi Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ini adalah sebuah perkumpulan, sebuah komunitas yang isinya adalah para relawan. Jadi mereka-mereka yang dulu merasa jengah ya dengan banyaknya kabar-kabar yang membingungkan, kabar-kabar yang mengadu domba, kabar-kabar yang menipu, yang kemudian membuat orang kerugian berjuta-juta gitu ya. Jadi kita semua kemudian merasa bahwa wah, ini kalau dibiarkan semacam ini, maka teknologi media sosial ini bukan lagi berkah tapi jadi musibah. Betul. Nah, karenanya ayo kita melakukan sesuatu, karena seperti kata pepatah gitu ya, jangan mau jadi seperti, kalau jadilah penerang gitu ya, jadilah penerang, jangan mau kemudian kalau seandainya gelap gitu ya, kita kemudian hanya mendekam tidak melakukan apa-apa gitu
ya. Nah, Betul. jadi kita lebih baik menyalakan lilin gitu ya daripada mengutuk kegelapan. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi komunitas itu kemudian ternyata banyak yang tertarik untuk bergabung karena mereka merasakan keresahan yang sama. Ada yang termakan hoax kesehatan, ada yang kemudian keluarganya saling bertengkar gara-gara termakan hoax politik misalnya. Masya Allah. Nah, semacam itu kemudian kita bersepakat bahwa ya kita orang Indonesia yang namanya berbeda pendapat biasa. Iya. Kita beragam, kita Iya. punya pandangan berbeda biasa. Iya. Tapi kalau masalah dusta, kita harusnya sepakat bahwa dusta itu harus kita lawan. Nah, karenanya kita membuat sebuah komunitas bernama Masyarakat TV Indonesia yang tugas pertamanya adalah kita mencoba untuk menjernihkan. Ketika ada informasi bohong yang beredar, kita cari tahu sebenarnya faktanya apa, datanya dari mana. Nah, itu yang kita sebut dengan fact checking atau periksa fakta. Jadi meluruskan informasi keliru yang beredar di masyarakat. Dan sebenarnya ini kan bukan sesuatu yang baru ya, karena hal-hal semacam ini sebenarnya sudah ada dari katakanlah ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Iya. Kalau misalnya saya sebagai seorang muslim misalnya, itu kan kita tahu ya, dulu ketika beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun gitu sudah nabi misalnya, itu kan ada beredar namanya hadis-hadis palsu. Iya. Ya kan? Kemudian muncullah ilmu namanya mustalah hadis ya, yang kemudian melakukan verifikasi. Ya kan? Nah, sebenarnya yang kita lakukan fact checking di abad modern ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan waktu itu. Menelusuri sejarah informasinya, pertama kali muncul dari siapa gitu ya, informasinya layak dipercaya atau tidak gitu ya. Nah, itu yang dilakukan gitu. Nah, kemudian kalau sudah ketemu dengan faktanya, nah fakta itu kemudian kita buat menjadi sebuah konten, kita masukkan ke website kita pasang di media sosial kita, kemudian kita sebarkan ke masyarakat. Nah, tapi ternyata itu saja nggak cukup. Kenapa demikian? Nah, ini jawabannya adalah ada sebuah penelitian itu dari MIT di Amerika, itu yang menyebutkan bahwa kabar bohong itu menyebar 6 kali lebih cepat daripada berita yang benar. 6 kali. Jadi itu di negara Amerika sana ya, mungkin ya penelitiannya yang kita anggap negaranya lebih maju dari kita gitu ya. Jadi mereka saja ada masalah semacam itu gitu. Nah, di Indonesia itu juga sama. Jadi ketika kita punya berita yang benar, kemudian ada lagi berita yang bohong, berita bohong itu menyebarnya bisa cepat sekali. Nah, karenanya kita perlu melakukan aktivitas yang lebih luas lagi, edukasi kepada masyarakat, mempersiapkan mereka, membuat pertahanan mereka, sehingga ketika ketemu dengan berita bohong, mereka sudah waspada, sudah siaga, tidak mudah menjadi korban. Nah, kemudian juga ternyata yang penting selain edukasi, ya itu juga silaturahmi. Karena apa? Kalau masyarakatnya rukun, itu nyaris tiada hoax di antara kita. Kalau guyup ya, mungkin ya kita saling rukun gitu ya. Tapi kalau masyarakatnya lagi tegang, lagi bermusuhan, lagi ada pilkada, lagi ada pilpres apalagi gitu ya, apalagi sudah ada polarisasi, biasanya itu gampang sekali hoax menyebar gitu. Makanya silaturahmi, tatap muka itu penting gitu. Jadi itu yang kita lakukan untuk merespon supaya masyarakat tidak menjadi bagian dari mereka jadi korban gitu ya dari berita bohong. Tadi malam saya sempat terpikir gitu, apalagi waktu melihat logonya. Oh, besok nih saya ketemu dengan orang kepolisian gitu saya pikir. Karena kan turn back hoax kan? Iya, betul. Apa bedanya dengan krem? Nah, kalau memang betul, kenapa? Ini kan bukan tupoksinya Polri, Mas. Iya. Jadi, apa bedanya yang kita kerjakan? Nah, ini dia. Jadi kan waktu tahun 2015 awal itu ada bom Manusia di Tamrin. Iya, oke. Dan itu menjadi pusat perhatian masyarakat ya. Dan waktu itu masyarakat banyak yang mendukung ya Polri ketika melakukan penegakan hukum ya terhadap para pelaku kejahatan itu, dan mereka menggunakan kaos turn back crime gitu ya. Dan itu kemudian menjadi simbol yang kemudian digunakan oleh Polri dan juga oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat dulu pada bikin kaos sendiri untuk back crime gitu sebagai dukungan mereka untuk memerangi kejahatan. Dan ternyata itu adalah simbol yang dibuat oleh Interpol ya. Jadi tidak hanya di Indonesia itu di berbagai negara juga digunakan. Nah,
ketika melihat banyak hoax yang beredar gitu ya, kemudian kita perlu bikin slogan nih gitu ya. Kita teman-teman ini perlu bikin slogan apa? Nah, salah satu yang waktu terlihat adalah kalau Polri bikin turn back crime, artinya lawan kejahatan, kita perlu bikin ini dong yang lawan hoax gitu ya. Nah, kayaknya keren nih kalau kita bisa bikin turn back hoax gitu ya. Dan akhirnya itu yang kita pilih. Jadi kayak kita riding the wave gitu ya, karena turn back crime itu masih populer. Kemudian kita bikin turn back hoax, itu juga ternyata mudah sekali diterima oleh masyarakat gitu ya. Tapi resikonya memang itu. Kami sempat dikira, loh kamu ya bagian dari kepolisian ya. Nah, kami tidak. Kami benar-benar dari masyarakat, independen. Bahkan dengan pemerintah kami juga dari awal kita termasuk organisasi yang tidak bisa menerima dana dari pemerintah. Kenapa? Karena untuk menjaga independensi. Kenapa demikian? Karena kita bukan hanya sekadar lembaga edukasi ya, tapi sebagai periksa fakta gitu ya. Kalau misalnya nerima duit dari pemerintah, kalau misalnya pemerintahnya ngomong salah, kita nggak berani ngelurusin dong. Tapi karena kami independen, kami bisa ngelurusin. Nah, itu yang membedakan. Ya, karena ini kami selalu jelaskan kepada masyarakat bahwa yang namanya menjadi periksa fakta, bahkan juga menjadi jurnalis, media, itu harus independen. Jadi dia tidak boleh ada di dalam pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Nah, itu yang tidak mudah untuk menyampaikan, tapi untungnya sebagian banyak masyarakat paham, oh ternyata ini hanya kesamaan logo saja gitu ya, tapi secara prinsipnya kita memang independen, meskipun kerjasama iya dong, dengan pemerintah, dengan kepolisian, kita tetap kerjasama. Begitu. Luar biasa. Baik, terima kasih. Lalu bersama kita juga ada anak muda ini, luar biasa. Saya kalau ngelihat orang berjambang nih selalu agak marah dikit gitu. Bukan marah, sebenarnya iri, karena saya tidak punya jambang. Jadi ini Syarif Ramaputra, betul ya Mas? Syarif Ramaputra ini orang yang berada di belakang layar lah. Kalau dari materi yang disampaikan tadi, dari berapa Mas pengguna IT dari jumlah penduduk kita? Jadi dari 270 juta jiwa, paling tidak 55% yang urban, yang ada di kota, ternyata penggunanya itu bisa 2 kali lipat ya, 130-an persen gitu kan. Ya itu tadi mungkin satu orang bisa punya berapa kartu gitu kan, dan aktif gitu ya, dan aktif juga. Saya sempat juga punya, tapi karena rusak jadi tinggal satu yang dipertahankan. Nah dari sebanyak itu Mas, bayangin enggak ya, jadi tim Mas ini berapa orang untuk mengerjakan itu kira-kira? Ini dari sudut pandang saya ya, begitu banyaknya, ini macam mana strateginya Mas? Ya silakan Mas. Ya, tadi setelah disinggung Mas Dek di awal, karena memang Mafindo ini terbentuk awalnya dari relawan dulu ya. Ini jadi relawan dari beberapa kota di Indonesia, saling bahu-bahu gitu untuk melakukan fact checking ya gitu, pemeriksaan fakta. Nah di tahun 2017 itu, jadi kita awal mulanya itu dikumpulkanlah para fact checker yang memang dedicated untuk di situ. Jadi kita basicnya itu rata-rata mantan jurnalis juga. Mantan jurnalis, yang jelas pasti paham IT lah ya. Lumayan. Oh tidak, lumayan. Terus? Memang foundernya juga Pak Haris Fahmi, karena memang dia basicnya di IT, Mas Dek juga basicnya di IT. Jadi ya kita belajar learning by doing gitu, karena memang pekerjaan pemeriksa fakta ini masih tergolong baru gitu di tahun 2016-2017 itu bahkan belum ada gitu. Maksudnya Mafindo ini menjadi salah satu pelopor sih yang untuk dedicated atau pincat di pemeriksaan fakta itu. Akhirnya memang kita mendapatkan sertifikasi, dipercaya untuk mendapatkan sertifikasi internasional fact checking. Luar biasa. Jadi Mafindo satu-satunya organisasi di Indonesia, organisasi masyarakat ya, media yang mendapatkan sertifikasi itu. Untuk melakukan itu ya. Melakukan pemeriksaan fakta itu, fact checking. Jadi tim Mas tuh kira-kira pasukannya berapa orang? Awal itu kita ada 7 di Jakarta. 7.000? 7 orang. 7 orang? 7 orang. Jadi kita memang itunya memang nggak terlalu banyak gitu kan. Karena relawan juga memiliki kesibukan masing-masing. Betul. Jadi mereka kan sebisanya mereka bisa cek gitu. Mereka bisa melemparkan aduan gitu. Masyarakat ini ada isu ini hoax atau bukan.
kita yang follow up atau Jadi Mas bagi per divisi kan, misalnya tadi dari Mas Jack kan ada ngatakan misalnya hoax bidang kesehatan itu tanggung jawab siapa, ada seperti itu kan? Sejauh ini enggak terlalu. Jadi keroyokan aja. Iya, jadi keroyokan aja. Keroyokan aja, masing-masing cari supaya makin Tapi banyak. memang ada di beberapa momen itu kita kayak bikin task force sendiri. Bahkan kemarin kejadian di 2019 itu kita bikin task force untuk politik gitu kan, atau pilkada gitu. Iya, iya, Kita iya. bikin program. Oh, khusus ini ya. Jadi memang kita ada kerjasama dengan, kita sempat punya komisariat dulu. Komisariat itu terdiri dari beberapa mahasiswa ya, beberapa universitas di Jabodetabek. Jadi kita bentuk itu komisariat dan akhirnya mereka diberdayakan juga jadi fact checker junior kita sekarang. Jadi mereka juga turut membantu juga kegiatan pemeriksaan fakta ini di Mavindo. Jadi memang di tahun-tahun momen tertentu itu kita ada bikin task force seperti kemarin 2020 sampai 2021 kita ada task force yang buat COVID gitu. Iya betul, sesuai dengan ininya ya. Jadi database terkait COVID, terkait politik itu yang di Pilpres itu kita. Ini nanti 2024 udah ada task force-nya? Belum ya? Akan dibikin sih. Ini masih masa ini sih, masih pengecekan anggota partai, belum Ya, pencalonan. Belum masih logisan belum yang fix. Biasa pengalaman saya beberapa kali ikut pemilu ini yang paling banyak itu adalah apa? Pembunuhan karakter. Ya. Misalnya saya ingin maju, ya udah habis-habisan saya dihantam gitu. Ada beberapa kasus kemarin yang kita temuin juga akhirnya nggak jadi naik gitu kan. Betul. Fotonya apa disebar-sebar gitu. Itulah kasihannya kan seperti itu kan, kita nggak nyangka perjalanan nasib ya. Ya memang politik itu seperti itu, black campaign-nya seperti itu sekarang di era digital seperti sekarang. Tapi kepada mahasiswa saya ini loh Mas, terus terang politik tuh jangan dijauhi malah. Politik itu memang nggak boleh dijauhi. Iya. Karena tadi kalau bicara tentang sirah nabawiyah dan sebagainya, Islam juga mengajarkan ada politik dalam Islam itu diajarkan, bukan harus dihindari. Itu yang kita keliru lah. Itu kira-kira ya. Lalu yang terakhir Mas Sarif, lalu setelah Mas dapat misalnya itu hoax gitu, metodenya macam mana supaya itu bisa diketahui masyarakat, lalu dia akan berhenti gitu? Metodenya seperti apa ya? Jadi metodenya itu kita pakai klasifikasi tadi yang sudah disebutkan di modul juga ada 7 klasifikasi itu kita pakai first draft. Itu salah satu organisasi yang memang membuat apa ya istilahnya, ya 7 kategorisasi itu lah memilah atau memfilter ini masuk ke dalam kategori apa. Jadi nggak total itu hoax, ada beberapa konten yang memang menyesatkan aja gitu. Total dari itu. Enggak, cara mensosialisasikan hasil temuan itu loh, maksud saya kira-kira gimana? Ya kita supaya orang tahu, oh ini salah nih. Ya tadi udah disampaikan sama Mas Dek, jadi memang kita awal mulanya banget itu Mavindo itu kita di forum Facebook, jadi informasi masuk itu, jadi semua hasil periksa fakta itu dibagi dari teman-teman komisi itu di pool di situ, lalu setelah itu dimasukkan ke kanal-kanal lain seperti website kita dan webhouse.id. Betul. Karena tadi Facebook paling banyak ya penggunaannya. Iya, karena faktor itu tadi. Facebook itu jumlah karakternya kita bisa nulis banyak karakter, terus kita bisa upload video yang bahkan bisa sampai 2 jam. Gitu. Betul. Nah terakhir Mas Sarif, tadi sempat ada penurunan ya saya lihat ya di tahun yang terakhir, cuma berapa? 1.800-an kan? Apakah hasil dari kinerja kita atau gimana ya? Penurunan hoax itu per 2021 itu ya itu yang kita tangkap, maksudnya yang masuk ke kita yang masuk aja ya, lebih banyak lagi dari itu, bahkan data Kominfo itu bisa sampai 2000-an sekian gitu. Jadi ya karena itu tadi, karena sumber daya manusia kita agak terbatas gitu dari sisi jumlah gitu, tambah kita juga toolsnya enggak yang canggih yang pemerintah atau polisi. Iya karena saya alhamdulillah mungkin ini kinerja dari teman-temannya adalah pengaruhnya sekian persen kan. Tapi memang pada kenyataannya tadi seperti disampaikan juga orang lebih suka informasi hoaxnya ketimbang klarifikasinya gitu kan. Tadi kan saya bilang di awal mengenalkan diri saya bilang saya adalah penikmat hoax. Oke, terakhir karena durasinya kan tidak boleh terlalu panjang.
Mungkin ada pesan dari Mas pelaku apa tadi? Presidium? Ketua Presidium Masyarakat Anti Pidana. Jadi sebagai Ketua Presidium mungkin ada yang mau disampaikan, Mas? Ya. Silakan. Ya, jadi kita ini kan tinggal di negeri yang sangat-sangat indah ini ya, Pak Vera ya. Luar biasa Indonesia itu kalau dibandingin sama negara lain ya, kita itu selalu menang banyak ya. Mau alamnya, mau keramah-tamahannya, mau dari keragaman budayanya gitu. Nah, hoax itu adalah salah satu penyakit yang sangat mematikan bagi keberagaman kita. Jadi karena hoax itu ia bisa memudah memancing emosi kita, apalagi kita hidup di era post-truth ini. Dia bisa kemudian mengadu-adu emosi kita dan membuat kita memuji orang lain yang bahkan kita sebenarnya tidak kenal. Nah, karenanya untuk bisa mempertahankan gitu ya negeri yang harmonis ini, negeri ini supaya bisa tetap damai, maka kita harus memastikan supaya masyarakat kita itu tidak ada yang menjadi korban dari hoax. Nah, karenanya kita semua harus memahami bahwa ini adalah hal yang serius. Jadi bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari akademisi saja, isu hoax ini sudah harus kita waspadai baik oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, apalagi tokoh agama. Jadi kita berharap betul bahwa masyarakat itu kemudian bisa bahu-bahu untuk melawan hoax ini. Kita ingin sekali misalnya para ustadz ketika berkhutbah di Jumat gitu ya, itu juga sambil menyinggung isu literasi digital ini, karena juga kalau dalam agama Islam sudah sangat jelas gitu ya, ada fatwa MUI segala itu tentang pedoman malah di media sosial. Demikian juga teman-teman dari Kristiani itu juga mereka juga sudah ada panduan gitu ya dari gereja tentang bagaimana mereka seharusnya menjauhi gitu ya berita bohong. Jadi kalau itu semua bisa dilakukan, maka setidaknya hoax itu nanti bisa kita anggap receh gitu ya. Jadi kalau ada orang yang nyebar hoax itu ya, kalau nggak dianggap itu kan ya orang nggak akan nyebarin dan orang nggak ada dampaknya. Karena yang kita khawatirkan adalah ketika orang percaya dan kemudian itu menimbulkan dampak di masyarakat. Jadi kita berharap betul, apalagi di Kalimantan Barat nih Pak Vera, yang saya rasa diberkahi gitu ya dengan alam yang luar biasa, makanannya juga luar biasa enak di sini, keberagaman masyarakatnya juga luar biasa. Ini harus dijaga. Dan salah satu cara menjaganya adalah kita setia dengan fakta, dengan kebenaran, dan kita sepakat bahwa kedustaan harus kita lawan bersama-sama terlepas latar belakang agama kita, suku kita apa. Amin, amin. Luar biasa ya. Kita doakan mudah-mudahan niat ini bukan hanya niat teman-teman di Mavindo ya, bahkan kita semua ya. Karena keberagaman itu udah memang ciri dari kita. Jadikan keberagaman itu sebagai kekuatan, bukan kelemahan yang bisa diobok-obok orang. Kan kebinekaan itu udah memang fakta, tapi itulah salah satu kunci keberhasilan kita, karakter kita, identitas bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan ini semua membawa berkah. Terima kasih Mas Dek dan Mas Sarif. Mudah-mudahan kehadirannya di Pontianak ini bisa memotivasi kami, terutama dari kalangan akademis, bahwa ini juga mulai kita gerakkan kepada adik-adik mahasiswa bahwa hal ini sama pentingnya. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.